Bapa di sorga, kami sudah dilawat oleh Roh Kudus, sehingga kami percaya kami yang datang dengan kelemahan, kami sudah dikuatkan. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Kami percaya pada Tuhan ada jalan keluar. Kami datang dengan hati yang susah, Allah sudah menghiburinya. Terima kasih memakai terus hamba-hambamu dalam pelayanan, supaya mereka terus menjadi berkat, membangun iman jemaat, sehingga pelayanan atau gereja ini terus mengalami kemajuan. Ada manifestasi Roh Kudus, dan kami rasakan itu tiap minggu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pujian penyembahan. Hari ini kami akan dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap terima suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana cara Tuhan hadir dalam ibadah, dan itu menjadi kerinduan bagi saya dan saudara, kerinduan jemaat GPDI Damai, bahkan kerinduan semua gereja, merindukan yang namanya Allah hadir, turut dan bertakhta di atas pujian dan penyembah. Tuhan Yesus memberkati Bu Yani, juga singers, semua mereka tampil yang sangat memukau pagi hari ini. Sebab pelayanan itu bukan persoalan siapa yang hebat, tetapi pelayanan itu adalah bagaimana kesiapan hati, bagaimana dalam penyerahanmu, bagaimana dalam penyerahan saya dan saudara. Pelayanan itu bukan soal kemahiran, kemampuan bernyanyi dengan suara yang bagus, tetapi pelayanan itu adalah bagaimana ketika saya dan saudara berserah kepada Tuhan. Jadi ketika ada penyerahan, maka Tuhan senang di situ. Dia cepat hadir. Jadi oleh sebab itu luar biasa, ada kesaksian juga tadi mengingatkan saya dan saudara bagaimana supaya kita terus hidup dekat dengan Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa. Itulah topik khotbah pada pagi hari ini. Kita buka Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Topik khotbah pada minggu hari ini, minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024. Kita akan bicara tentang menjadi jemaat yang dewasa. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. Yakobus 5 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3 mulai. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Menjadi jemaat yang dewasa menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yesus mau supaya gerejanya, umatnya benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini Allah sedang memulihkan pekerjaannya, Allah sedang memulihkan umatnya, Allah sedang memulihkan gerejanya. Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-21 di sana berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kita sama-sama berpartner dengan Allah untuk pemulihan dunia, untuk pemulihan umat.
Kita berdoa supaya banyak jiwa diselamatkan. Dan kalau banyak jiwa sudah dipulihkan, berarti kita mempercepat kedatangan Tuhan. Allah masih memberi kesempatan, masih banyak orang berdosa di luar sana. Allah belum bisa datang. Allah bilang, kau yang harus menjadi semacam saluran berkat bagi mereka. Kita harus menjangkau mereka yang masih terhilang, mereka yang masih di luar Tuhan. Jadi Allah sedang memulihkan gerejanya di akhir zaman ini. Saya dan saudara terus tinggal dalam pekerjaan Tuhan. Kita tinggal di dalam pelayanan, kita setia. Jadi kita menjadi umat yang dewasa di dalam Kristus. Sehingga sang pengantin pria itu yang bernama Yesus Kristus dapati kita, yang benar-benar sudah dewasa. Kan tidak ada orang kawin yang masih anak-anak kan. Yang menikah itu kan persoalan orang dewasa. Kristus adalah pengantin pria. Jadi kita lihat ini kedewasaan secara rohani. Saya dan saudara harus dewasa. Di dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Usia boleh tua, akhirnya saya dan saudara tua di pelayanan, tetapi mental masih anak-anak. Ini yang Tuhan katakan dalam Ibrani. Ditinjau dari sudut usia, saudara berkata, Bapak Gembala, saya sudah 25 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah 20 tahun menjadi anggota jemaat GPI Damai. Tapi kok dengar firman tersinggung ya? Tapi kok tidak sedang ya sesama majelis, sesama jemaat masih bisa saling sikut sana sikut sini. Masih gampang tersinggung, berarti saudara masih minum susu. Saudara masih minum susu artinya masih bayi rohani. Tetapi kalau saudara sudah makan makanan keras, apapun yang terjadi tetap setia dalam pelayanan. Mental-mental kuat dalam melayani Tuhan. Mental-mental yang teruji. Sehingga saya dan saudara melayani Tuhan, kita semacam punya prinsip dan punya semacam kekuatan. Karenanya Bapak Gembala berkata berkali-kali melayani Tuhan harus kuping itu tebal, telinga tebal. Jangan telinga tipis. Dengar gosip sedikit, telinga tipis dia langsung merah, dia langsung tersinggung. Tapi kalau telinga tebal dan tidak pusing, orang mau ngomong apa, majalan terus. Kita maju terus. Orang mau bicara apa, tetap saudara maju. Sebab yang menilai bukan manusia, yang menilai kerohanianmu dan kesetiaanmu ialah Tuhan. Jadi tidak pusing dengan orang-orang begitu. Kita tetap cari Tuhan, kita tetap setia, menjadi jemaat yang dewasa. 1 Korintus 6 ayat 19, di sana dikatakan Allah hadir dan berdiam di dalam hidup saya dan saudara. Bicara gereja, saya bukan bicara tentang 4 tiang sudut samping kiri kanan dan muka belakang ini. Kalau bicara gereja di sini, saya bukan bicara kaca gereja, jendela gereja, bukan bicara bangku dan juga bukan bicara plafon. Kita juga bukan bicara hordeng gereja yang baru 2 ini, karena yang lain belum tertutup juga. Kita masih bergumul. Bicara gereja bukan bicara mic dan bukan bicara keyboard. Tapi gereja di sini adalah bicara bahwa saya dan saudara adalah bait Roh Kudus. Allah tinggal di hidup saya dan saudara. Allah tinggal di sini. Dia berdiam di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu saya dan saudara jaga hati, jaga sikap. Saudara hati bersih melayani Roh Kudus cepat turun. Tapi kalau sikap hati tidak benar, saya dan saudara lama rasakan hadirat Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Tuhan begitu luar biasa menjamah kita. Saudara tentu rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Meskipun kita sederhana, tetapi Allah yang hadir bagi kita hari ini adalah Allah yang luar biasa. Dia menjamah saya dan saudara. Bagaimana supaya saya dan saudara, kita lihat di sini ada beberapa ciri jemaat yang dewasa.
Yang pertama, jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang suka memuji Tuhan. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang suka memuji Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Yakobus tadi, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ini adalah ciri kekristenan, ciri jemaat yang dewasa di akhir zaman ini. Jemaat yang suka memuji Allah, jemaat yang suka bernyanyi bagi Tuhan. Karena agama kita, kekristenan itu selalu dilambangkan dengan suka memuji. Kekristenan, agama kita adalah agama yang selalu dikaitkan dengan suka bernyanyi. Kita lihat agama kita, kekristenan. Lagi sukacita kita bernyanyi. Dapat berkat kita bersukacita, kita menyanyi. Ada masalah kita masih bernyanyi. Ada pergumulan masih lagi bernyanyi. Kita hadir di ibadah duka, pasti ada lagu-lagu kita menyanyi juga di sana. Jadi kekristenan selalu dilambangkan dengan agama yang suka menyanyi. Susah senang tetap menyanyi. Ada duka pun kita tetap bernyanyi, berbalas-balasan lagi. Ada yang sumbang pujian ini, sumbang pujian ini, sumbang pujian ini. Dari jemaat ini, dari keluarga ini, dari kerabat ini. Semua terlibat ambil bagian dalam pujian. Jadi saya dan saudara menjadi jemaat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah hadir di dalam pujian. Allah hadir di atas, bertata di atas pujian penyembahan kita. Jangan saudara lagu girang-girang, saudara duduk santai saja. Semacam tidak ada semangat untuk memuji Tuhan. Saudara memuji Tuhan. Allah hadir. Pujian penyembahan adalah di mana saat Allah hadir bagi saya dan saudara. Dan itu waktu yang paling luar biasa. Itu momen yang paling indah. Bapak Gembala pernah katakan bahwa waktu yang paling dinanti-nantikan oleh Tuhan saat umatnya memuji dan menyembah, itu momen yang paling terbaik bagi Allah. Bukan berarti kesempatan yang lain tidak perlu. Waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Tuhan bukan saat kita beri persembahan. Bukan pada saat saya dan saudara bawa korban ucapan syukur. Bukan pada saat Bapak Gembala khotbah. Karena dia sang firman. Bisa jadi Bapak Gembala khotbah sedikit salah, malaikat bilang, ah kau salah ini. Tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh Tuhan adalah saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Karenanya saudara lihat bagaimana rasanya lain kan kalau saat memuji Tuhan Allah hadir. Jadi pujian penyembahan ini sangat luar biasa. Masih ingat dengan kisah Paulus dan Silas waktu di penjara. Tangan terpasung, kaki terpasung, terborgol. Tetapi di penjara Romawi itu mereka tidak cari yang lain. Mereka hanya memuji dan menyembah Allah. Di tengah-tengah malam yang gelap itu mereka tidak bersungut. Mereka tidak menyesali nasib. Mereka tidak mempersalahkan satu dengan yang lain dan berkata ini gara-gara kau Paulus. Silas tidak berkata ini gara-gara kau, makanya saya ikut-ikutan masuk penjara. Saya tidak mau melayani Tuhan lagi, resikonya berat, resikonya besar, bisa-bisa nyawaku terancam. Tetapi di dalam pergumulan yang berat itu mereka berdua ambil semacam kesimpulan, ayo kita memuji Tuhan. Mereka berdua bersepakat di tengah malam itu mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Saat pujian dan penyembahan dinaikkan, borgol terlepas. Sendi-sendi penjara goyang. Terjadi gempa yang dahsyat di sekitaran itu. Pujian punya kuasa. Penyembahan punya kuasa. Saat saudara memuji dan menyembah Allah, masalah yang memborgolmu dan membelenggumu terlepas seketika. Saat saya dan saudara menaikkan pujian dan penyembahan, haleluya, sakit penyakit yang mengikat dan membelenggumu seketika juga terlepas. Karena Allah hadir. Kau datang dengan hati murung, kau datang dengan pergumulan yang berat, datang ke gereja di muka pintu hanya nunduk. Penerima tamu, kakak kok hari ini murung banget sih, kok hari ini murung amat.
Iya, aku tidak mau angkat muka. Angkat mukanya sedikit dong, lemparkan senyum. Kau berkata tidak perlu, saya tidak mau senyum-senyum hari ini. Saya ada masalah. Sehingga kau duduk pun nunduk. Sepanjang pujian, sepanjang ibadah kau hanya tunduk saja karena pergumulan. Tapi waktu kau angkat hati pujian penyembahan, Allah hadir. Sehingga tadi kau yang letih dan lesu, berbeban berat kau kini berdiri. Lututmu tadi goyah dan rapuh, kini kau berdiri bagaikan pahlawan. Kau berkata, Yesus baik. Masalahmu seketika semacam dia terlepas. Kenapa? Karena kau rasakan bagaimana Allah hadir dan menjamah saya dan saudara. Saya percaya kita hadir pagi ini pasti ada pergumulan-pergumulan. Ada hal-hal yang semacam membayang-bayangi perjalanan hidup kita. Kita berdoa supaya Tuhan kuatkan kita. Ini ada beberapa jemaat yang tentu ikut berduka juga seperti Galina. Ini Bapak Saragar juga. Ini kan mereka keluarga. Hari ini mereka berduka. Jadi duka ini dia semacam mengikat hidup kita. Duka ini membuat saya dan saudara semacam kehilangan semangat. Tetapi bersama dengan Tuhan kita selalu ada sukacita. Allah mampu menghibur kita di tengah duka sekalipun. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara terus memuji Tuhan. Saya dan saudara jangan berburu-buru bersyukur. Memang kita tahu ada pergumulan. Tapi jangan dulu salahkan siapa. Banyak kali persoalan dia jadi besar karena kita cepat menuduh. Kita cepat saling mempersalahkan. Kita belum tahu duduk persoalannya seperti apa, kita sudah mendikte orang. Ini persoalan tambah berat, tambah panjang. Tapi coba kalau kita tenang dulu, kita cari tahu persoalannya apa. Kita yang percaya Tuhan kita bawa di dalam doa. Kita ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak. Kita masuk dalam kamar, kita doakan. Persoalan ini mari kita pecahkan bersama-sama. Kita bawa dan gumuli, pasti Tuhan buka jalan. Saya percaya saudara punya pergumulan. Saudara punya masalah. Tetapi saya dan saudara bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah dengan persungutan? Anda bersungut itu bukan solusi. Persungutan itu bukan dia meringankan beban. Tetapi kalau kita bersyukur, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, Allah pasti hadir di sana. Dan kita lihat belenggu terlepas, rantai terlepas. Kita lihat tembok Yeriko pun dia runtuh dengan seketika. Karena apa? Pujian umatnya. Tembok masalah, tembok sakit penyakit, tembok pergumulan runtuh seketika. Kenapa? Ada pujian yang dinyanyikan. Serangan pekerjaan setan, ada orang yang tidak suka sehingga melancarkan serangannya. Banyak cara. Tetapi semua itu tidak bisa mempan. Karena Allah melindungi kita dari panas si jahat yang terbang di waktu siang, yang terbang di waktu malam sekalipun. Panas si jahat itu adalah kiriman pekerjaan setan bagi saya dan saudara. Sehingga kita yang tidak tahu kenapa tiba-tiba perut sakit. Kita yang tadinya aman-aman tiba-tiba kepala dia semacam dia sakit sebelah. Kita bilang ini migrain apa bagaimana ya? Bawa ke dokter, kepala saya sebelah ini tidak sakit, tapi ini saja yang nyut-nyut. Dokter periksa. Dokter bilang, astaga, aku lihat ini, dia semacam ada paku di dalamnya. Kita juga menjadi bingung kan? Loh, paku ini dari mana kok bisa ada di kepala saya? Itu pekerjaan setan. Kita lihat ada orang-orang yang sakit perut. Kita periksa cek begini, ada di dalamnya ada beling, ada pecahan botol, pecahan segala macam. Itu kiriman pekerjaan setan sehingga kita bisa muntah-muntah darah. Tapi kalau di dalam pujian, di dalam doa, saya percaya pekerjaan setan dilalukan. Allah menjaga saya dan saudara. Kita berhati-hati karena hari-hari ini sangat suka. Hari-hari ini sulit. Ada orang tiba-tiba bisa jatuh.
Lagi jalan baik-baik, tiba-tiba langsung jatuh plak. Langsung dia kejang-kejang seperti ayam dipotong lehernya. Kita lihat kejadian seperti yang terjadi kepada beliau ini. Keterangannya hanya jatuh katanya. Saya tidak tahu itu apa begitu, apa bagaimana. Tapi katanya hanya jatuh, dilarikan ke rumah sakit tidak tertolong. Langsung game. Ya. Ibu gembala bangunkan Bapak gembala. Hei, kau dengar informasi ini dulu. Oh ya, ada apa? Mama kekasih ini sudah pergi. Astaga. Ini berita ini benarkah? Mari tingkatkan pujian, tingkatkan hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Tadi Ibu gembala bersaksi. Kita lihat sekarang dunia ini. Kita lihat Indonesia saja. Tidak usah kita bicara jauh-jauh Israel dengan Palestina. Bahkan sekarang Iran kan, Iran dengan Israel lagi hantam-hantaman sekarang. Dunia sekarang lagi kacau. Tetapi ada yang lebih kacau, yaitu negara kita sekarang. Tagulandang sekarang, Gunung Ruang sekarang sudah erupsi. Sudah keluarkan lahar, keluarkan api. Sehingga warga yang ada di bawah kaki gunung diungsikan. Mereka lari, ada yang lari ke Manado, ada yang lari ke tempat yang aman. Rumah kosong. Hujan batu, hujan menghantam rumah mereka sehingga sering bolong-bolong. Bapak gembala lagi doa karena kampung Bapak gembala dekat dengan satu itu. Dia beda pulau, tetapi dia dekat saja. Kita masih satu rumpun, yang namanya Sangir, semua satu rumpun. Jadi kalau Tagulandang Gunung Ruang lagi sekarang lagi dia erupsi, berarti dia bisa berdampak juga ke tempat-tempat yang terdekat lainnya. Kita lihat Dubai tadi lagi banjir juga. Dubai adalah salah satu negara yang paling terkenal dengan negara terkaya di dunia. Negara Arab yang paling terkaya salah satunya adalah Dubai. Wisatawan dan turis semua orang-orang pingin berbondong-bondong ke Dubai melihat keindahan kota itu. Luar biasa karena melimpah hartanya mereka di sana. Selain minyak, emas mereka juga di sana mereka punya luar biasa melimpah sekali. Mereka kaya raya. Sehingga Ibu gembala tadi bilang si tukang sayur saja dia jualan sayur pakai Lamborghini. Itu di Dubai. Orang yang jualan-jualan buah-buah semangka, mereka jualan pakai Lamborghini. Bayangkan. Kita di Indonesia jualan masih kita hampir di bawah tanah kan. Kita alas karung karena kita tidak dapat tempat. Kita marah pemerintah, hei kenapa kau tidak kasih tempat buat saya? Ya akhirnya kita mengalah, kita atur karung di pinggir-pinggir jalan dan kita jualan. Sekarang orang di pasar saja berkelahi soal tempat. Hanya kita lihat kita punya mama-mama, kasihan mereka. Mereka bisa di emperan, di sudut-sudut jalan sana. Kasihan sekali. Kenapa? Karena tidak ada tempat, tidak kebagian tempat. Sehingga mereka harus hampar kantong di jalan-jalan. Dan itu lalu lalang kendaraan bisa injak mereka punya jualan. Mereka harus berkata, hei kau hati-hati ya, saya punya jualan ada di depan. Jadi oleh sebab itu, saya dan saudara tetap setia cari Tuhan. Di kota Sorong setiap sudut lampu merah semua orang berteriak dengan toa. Minta apa? Sumbangan. Peduli, semacam peduli kasih. Terhadap siapa? Saudara-saudara kita yang di Toraja, tanah longsor, 11 orang mati. Dan ada warga GPDI di sana. Keluar di grup GPDI rumahku. Mereka berkata bantu doa. Jemaat GPDI yang ada di sana meninggal juga. Tanah longsor di Toraja. Jadi oleh sebab itu kita tetap memuji Tuhan, kita tetap mencari Dia. Yang kedua ciri jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mendatangkan mujizat, jemaat yang suka melakukan tanda-tanda heran. Yakobus 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya akan baca ayat ini. Yakobus 15 ayat 14 sampai 16.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dan dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Sekali lagi, sangat besar. Haleluya. Kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan keraguan, bukan dengan banyak pertanyaan, apa iya, apa bisa ya, apa tidak ya. Kita bertanya-tanya, kita garuk-garuk kepala, masanya dengan doa bisa. Betulkah Bapak Gembala, penyakit ini sembuhnya dengan doa? Kok bisa? Kita garuk-garuk kepala sambil kita menghadap ke dinding, garuk-garuk kepala dan bertanya-tanya, opo iyo, iyo opo. Kau bertanya terus sehingga sakit penyakit gitu-gitu aja. Hidup saya dan saudara gitu-gitu aja. Kita tidak melihat mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ragu. Allah tidak berurusan dengan orang yang ragu-ragu. Pokoknya kita maju aja. Mau mati yang mati, mau hidup-hidup, maju saja. Pasti Tuhan serta. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin. Jadi saya dan saudara dipimpin oleh Tuhan. Jangan ragu. Pokoknya maju saja. Ada persoalan ini bisa tidak saya mengatasinya? Bisa. Di dalam Tuhan pasti bisa. Keluargaku ini terdapat persoalan, terkena masalah. Bagaimana bisa? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya dan saudara tetap percaya. Orang yang sakit itu akan disembuhkan. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang melakukan tanda-tanda heran. Kita sudah bahas itu dalam seliar tujuh kuasa atau 7 kunci keberhasilan kekuatan gereja di akhir zaman. Salah satunya adalah tanda-tanda heran. Sehingga jemaat yang mula-mula yang tadinya hanya sedikit, yang berjumlah 120 orang yang berdoa di kamar loteng Yerusalem itu, mereka bertambah banyak. Padahal yang menonton dan yang menyaksikan waktu Yesus terangkat ke surga itu 500 orang. Jadi kemana 380 orang itu? Lari kemana? Kok yang ikut doanya 120? Tetapi dari 120 itu meledak, tambah 3.000, 5.000, terus berkembang terus. Kenapa? Karena mereka berdoa, mereka setia. Yang lain boleh pergi tinggalkan Tuhan, tetapi yang 120 murid ini tetap setia. Orang yang setia pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jadi karena itu saudara miliki kesetiaan. Kita setia mengiring Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Yesus harga mati bagi saya dan saudara. Kita tetap setia mengiring akan Dia. Karenanya banyak cara orang sekarang menyerang kekristenan, berkata Yesus bukan Tuhan, berbagai macam-macam. Melemahkan iman jemaat Tuhan, melemahkan umat-umat kekristenan. Kita mah tidak pusing. Tapi saya bersyukur, saya melihat orang semakin luar biasa menghina kekristenan. Itu bagi saya promosi hebat bagi Yesus Kristus. Orang makin menghina Yesus di media sosial, di YouTube, di mana saja, saya mah bersyukur. Itu pertanda Yesus makin diagungkan dan makin diperkenalkan di mana saja. Kekristenan makin dihina, saya percaya banyak orang makin diselamatkan. Jadi karena itu saya dan saudara jangan terpengaruh. Ada ajaran-ajaran baru yang muncul, seperti Kristen progresif. Itu salah satu yang sekarang lagi viral juga. Mereka berkata di luar Yesus orang bisa selamat, yang penting berbuat baik. Sedangkan Alkitab berkata hanya di dalam nama Yesus dan tidak ada dalam nama siapapun engkau beroleh keselamatan, hanya dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada kita yang kita beroleh selamat kecuali hanya dalam nama Yesus.
Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Di luar Yesus mereka berkata masih bisa ada keselamatan. Yang penting buat baik aja, buat amal. Yesaya berkata kebaikan kita adalah seperti kain kotor. Kebaikan kita tidak ada nilainya. Atau dia semacam apa nilainya? Besar bagaimanakah? Seluar biasa apakah kebaikan kita di hadapan Tuhan? Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Roma 3 ayat 10 berkata, di bawah kolong langit ini semua orang telah berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kenapa? Karena kita mewarisi dosa asal, yaitu dari Adam dan Hawa. Harusnya hukuman yang saya dan saudara terima. Tetapi oleh anugerah dan kasih Tuhan, saya dan saudara bisa diselamatkan. Jadi tetap percaya pada Yesus, saya dan saudara bisa diselamatkan. Gereja yang menyembuhkan atau jemaat yang suka melakukan tanda mujizat, mendoakan orang sakit. Penyakit itu bukan berasal dari Tuhan. Penyakit itu adalah pekerjaan setan. Allah rindu supaya saya dan saudara bisa terima kesembuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-17 kita baca ayat ini. Penyakit bukan berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang Yakobus 7 ayatnya yang ke Yakobus 1 ayatnya yang ke-17, firman Allah berkata, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kita lihat ayat ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita sadar di sini bahwa semua yang baik datangnya berasal dari Allah. Allah tidak menurunkan hal yang buruk. Sakit penyakit apalagi. Sakit penyakit dari setan atau dari kelemahan tubuh kita, karena kita tidak merawat tubuh dengan baik. Sehingga kalau kita sakit, kita gampang menyangkal Tuhan, kita gampang salahkan Tuhan. Jadi saya dan saudara, oleh bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Saudara yang sakit tetap percaya, Allah pasti akan menolong saya dan saudara. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengalami kesembuhan? Yakobus 5 ayat 16 ada aturannya di situ. Dikatakan tadi di situ Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Yang pertama, kesembuhan bisa terjadi kalau kita mengakui dosa. Sakit penyakit bisa disebabkan karena dosa. Kita lihat ada orang terkena HIV/AIDS sehingga badannya habis karena dia pergi ke tempat-tempat terlarang. Dia berhubungan bebas, berhubungan seks dengan perempuan yang bergonta-ganti, akhirnya bisa terkena HIV/AIDS. Itu dosa. Lalu dia datang minta pengampunan doa, minta topangan doa. Yang pertama harus kita konseling, kau bertobat betul-betul. Ada orang yang melakukan dosa, bisa mabuk hebat-hebatan, akhirnya jatuh sakit, paru-paru mengancam nyawanya. Itu dosa. Jadi tadi dikatakan mengaku dosa. Adakah engkau bersalahan dengan Tuhan? Saudara akui. Dan kalau saudara akui, mujizat Tuhan pasti terjadi. Akui dan kita bertobat sungguh-sungguh. Banyak kali kita tidak sembuh karena kita tidak terbuka. Tidak terbuka sama gembala, tidak terbuka sama istri, tidak terbuka sama suami. Kita tertutup. Kita berkata, janganlah. Ini privasi. Privasi apa? Itu dosa. Kau harus akui. Sebab kalau tidak nanti kau akan menderita sendiri. Kesembuhan tidak terjadi karena kita tertutup, kita tidak mengakui. Gembala tanya ada buat apa? Tidak, saya mah baik-baik saja. Oke lah, kalau kau baik-baik saja, ayo kita doa tumpah tangan. Tidak terjadi kesembuhan. Jadi Yakobus tadi berkata mujizat kesembuhan terjadi, kita akui kesalahan, kita akui dosa. Karenanya pelayan-pelayan selalu maju, kita bilang kita doa dulu. Kita ada semacam tradisi khusus, kita doa dulu.
Dalam doa itu kita ungkapkan, sekiranya aku bersalah sepanjang minggu ini kepada suami, ampuni saya Tuhan, supaya pelayanan sebentar tampil dia keren, dia mantap. Pujian pas dia dinaikkan, dia mendarat di hati umat dengan mantap. Kita minta pengakuan dosa. Kita minta Tuhan ampuni kita sekiranya aku bersalahan dengan tetangga, dengan suami, dengan istri. Aku sepanjang minggu ini aku maki anak-anak hebat-hebat. Coba kalau kita tidak akui lalu kita pegang mic bergaya-gaya, hadirat Allah tidak turun. Sehingga biar kau paksa jemaat, ayo teriak, jemaat sudah teriak lagi, lebih kencang lagi, belum terdengar di telinga, ayo tambah lagi, akhirnya jemaat bosan. Jemaat bilang, ini kami datang ke sini ini mau terima mujizat, apa kami disuruh teriak-teriak? Jadi karena itu mengakui dosa. Yang kedua, Yakobus 5 ayat 14. Mujizat Allah kesembuhan bisa terjadi. Yang kedua, Yakobus 5 ayatnya yang ke-14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil siapa? Para penatua jemaat. Kalau sakit, saudara bisa menghubungi majelis jemaat. Saudara bisa memanggil orang-orang yang dituakan dalam gereja. Saudara bisa memanggil gembala, panggil bapak dan ibu gembala, tidak salah. Saudara telepon, tolong bapak dan ibu gembala doakan saya. Jadi langkah pertama mengakui dosa, yang kedua bisa kita memanggil gembala. Tuhan, aku mau bertobat dengan sungguh. Kemudian kita memanggil para penatua, kita memanggil gembala sidang, dan kita boleh berdoa bersama-sama. Di sana ada konseling, di sana ada semacam dibacakan ayat, diberikan kata-kata untuk supaya kau kuat, tetap maju, tetap setia, tetap cari Tuhan. Yang ketiga, kita baca di ayat 14, kembali ke ayat 14 tadi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang pertama mengakui dosa supaya kesembuhan terjadi. Yang kedua memanggil gembala atau orang-orang yang dituakan dalam jemaat supaya bisa saling mendoakan. Yang ketiga, kita berdoa dan kita harus beriman. Dan kita berdoa dengan menggunakan minyak. Tadi kata firman, tidak salah Anda berdoa dengan menggunakan metode. Ada orang yang hanya berfokus pada minyak urapan. Ada orang hanya berfokus pada metode-metode tertentu. Bagus, tidak salah. Karena Yesus juga dalam Alkitab berdoa menggunakan metode. Satu kali Yesus mendoakan orang buta. Dia meludah ke tanah dan mencampur ludahnya itu dengan tanah, mengoles pada matanya dan berkata, cuci mukamu di kolam Siloam. Yesus menggunakan metode. Tidak salah Anda mau berdoa pakai minyak, bagus. Tapi pesan saya sebagai gembala, iman tanpa minyak berkuasa, tapi kalau minyak tanpa iman tidak ada artinya. Kenapa saudara hanya terfokus pada metode? Kita fokus pada Yesus. Kita berdoa tanpa minyak juga tidak jadi persoalan, karena Yesus tidak terikat pada minyak. Yesus tidak terikat pada tanah. Yesus tidak terikat pada ludah. Dia bisa berkuasa kapan saja, di mana saja. Jadi saudara jangan terikat pada metode-metode dunia, sehingga saudara pergi berdoa sudah lupa bawa minyak, sehingga kita harus tunggu 2 jam karena kau pulang ke rumah ambil minyak dulu. Kita berdoa dalam nama Yesus, orang itu pasti disembuhkan. Kita fokus bukan pada metode bagus, tapi fokus kita pada Yesus. Iman tanpa minyak berkuasa, masih ada kuasa. Tapi minyak tanpa iman, oh itu percuma. Jadi saya dan saudara terfokus pada Tuhan, bukan pada metode-metode. Memang bagus juga tadi dikatakan olesinya dengan minyak, tetapi fokus kita adalah pada Yesus Kristus. Karena Yesus tidak terikat pada apapun. Yesus sanggup melakukan mujizatnya tanpa terikat pada apapun. Dia tidak terikat pada metode, dia tidak terikat pada dunia, dia tidak terikat pada air, pada minyak, pada tanah, pada bunga, pada kain, pada kertas. Tidak terikat pada itu. Nama Yesus di atas segala-galanya.
Minyak hanya metode manusia, dan lain sebagainya. Air hanya metode. Tapi fokus kita bukan pada air. Fokus kita bukan pada air fit gelas ini yang harganya hanya 2.000. Tapi fokus kita pada Yesus Kristus. Jangan karena kau mau berdoa kau bilang lupa minyak sehingga doamu tidak berkuasa. Aku perlu minyak, aku perlu air. Tidak afdol kalau aku berdoa tidak ada air, semacam kuasa tidak ada. Siapa bilang? Kasihan sekali. Mujizat tergantung hanya pada air gelas ini. Kalau ini ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, mah tidak apa-apa. Nama Yesus cukup bagi kita. Nama Yesus di atas segala-galanya. Itu nama di atas segala nama. Jadi karena itu ini luar biasa. Yang terakhir, menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang suka memuji Tuhan, jemaat yang suka mendatangkan mujizat, dan yang terakhir jemaat yang suka berdoa. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan di bumi. Di bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang ketiga adalah suka berdoa. Jemaat yang suka berdoa, mari sesuai dengan anjuran dan pesan Bapak Ibu Gembala tadi dalam kesaksian, kita tingkatkan doa kita. Kita cari Tuhan di dalam doa. Doa adalah pertanda saya dan saudara bergantung kepada Tuhan. Doa membuktikan saya dan saudara perlu dan butuh Tuhan. Itu disampaikan lewat doa. Saat kita berdoa, Tuhan berkata, puji Tuhan, anak ini dia perlu saya. Karena kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita malas sembahyang, Tuhan berkata, ini anak ini dia hebat dia tidak perlu saya nih. Sudah ada apa-apalah saya tidak tolong dia, karena dia mampu sendiri. Dia bisa jalan sendiri, dia bisa berusaha sendiri. Dia tanpa Tuhan pun dia merasa diri bisa. Karenanya dia tidak perlu saya, dia tidak perlu ibadah, dia tidak perlu doa, dia tidak perlu persekutuan. Kenapa kita harus berdoa? Pertanda kita butuh Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita bergantung kepada Allah yang tak terbatas itu. Kita berdoa pertanda kita lemah. Kita berdoa pertanda kita tidak mampu. 120 murid berdoa di kamar loteng Yerusalem. Kita lihat ada kesatuan hati. Mujizat Allah terjadi. Mereka dilawat Roh Kudus luar biasa. Awal-awalnya mereka orang-orang pengecut. Awal-awalnya mereka adalah orang-orang yang lari dari panggilan Tuhan. Yesus mati, mereka kabur. Mereka semua lari, berpencar, berhamburan, dan tidak karuan. Ada yang kembali jadi nelayan. Lebih parahnya lagi Yudas Iskariot mati bunuh diri, jual Yesus. Tetapi kita lihat di kamar loteng Yerusalem itu, mereka berkumpul kembali. Murid-murid yang pengecut itu, murid-murid yang pernah kecewa itu, mereka datang berdoa. Dan kita lihat di sana mereka lawatan Roh Kudus terjadi luar biasa. Sehingga mereka yang tadinya orang-orang sederhana, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mereka berdoa. Mereka beritakan firman. Jemaat makin ditambahkan. Gereja mula-mula bertambah, melimpah ruah, membludak umat-umat Tuhan. Orang tidak senang, termasuk kekaisaran Romawi saat itu mereka tidak suka. Ini Kristen sudah menyebar kemana-mana, pengikutnya sudah banyak. Kita cegat mereka, kita bunuh. Dikirimnyalah Paulus, kau tangkap mereka, kau bunuh mereka. Paulus bertobat gara-gara Injil. Jadi doa itu dia kelihatan sederhana. Doa kelihatan kecil. Hanya 120 murid yang berdoa, kecil sekali. Tetapi lama-lama dampaknya itu hebat. Kita jemaat GPI Damai, kalau kita lakukan pendataan ini, kita berapa kakak sih?
Paling-paling tidak sampai 20-an kakak. Kita hanya belasan kakak. Kita kecil, tapi ambisi kita besar, mau selamatkan wilayah ini, selamatkan kota Sorong. Kita yang kecil ini kalau kita setia berdoa, ledakannya besar. Karena di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada mujizat. 120 murid kecil, jumlah mereka kecil dibandingkan dengan penduduk Yahudi yang jutaan saat itu. Hanya 120 orang. Kalian mau bikin apa di situ? Tapi 120 murid ini berdoa dengan setia, dengan tekun. Kita lihat hampir seluruh Yahudi dimenangkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang Yahudi percaya akan Tuhan. Ribuan orang bertobat, ribuan terus berlipat-lipat. Kenapa? Karena doa yang lahir dari iman, kuasanya besar. Saya dan saudara tetap berdoa. Yakobus ini, penulis suratan Yakobus, adalah orang yang suka doa. Karenanya berkali-kali ku sampaikan lututnya seperti lutut onta, karena dia suka berdoa. Jadi ada pergumulan, ada persoalan, kita bawa di dalam doa. Mereka kecil jumlahnya, tapi doa kita lihat luar biasa. Kita berdoa untuk wilayah ini. Gereja berada di wilayah ini luar biasa tantangannya. Semua sudah tahulah wilayah ini. Siapa yang tidak tahu? Banyak hal terjadi di tempat ini. Itu menjadi pergumulan kita. Kita doakan. Pekerjaan setan. Kita lihat beberapa waktu yang lampau, anak lagi berdiri memuji Tuhan, sempat pingsan kan, terpelanting. Dia rebah jatuh ke belakang. Syukur dia tidak terbentur di pot bunga ini, bagian kepalanya. Langsung dibawa ke belakang, didoakan. Ibu gembala ambil minyak, doakan. Ditanya kenapa? Aku lihat ada manusia. Dia membelakangi aku dan dia melotot padaku. Langsung tiba-tiba gelap seketika. Langsung dia jatuh. Manusia itu siapa? Tentu bukan malaikat kan? Kalau malaikat kan pasti mendatangkan sukacita. Masa malaikat bikin orang pingsan, terpelanting hampir mati? Hei, itu mah malaikat setan. Itu mah pekerjaan setan. Jadi karena itu kita doa. Yang begitu-begitu hanya bisa dilawan dengan apa? Doa. Kita bisa lawan dengan doa. Tidak bisa dilawan dengan apapun jenis seperti ini kata Tuhan. Hanya bisa dikalahkan lewat doa dan puasa. Jadi kita berdoa. Saudara mau lihat kemajuan pelayanan ini, hanya kita bawa di dalam doa. Saudara ada waktu-waktu khusus, mari saudara bisa berdoa di rumah. Ada doa hari Jumat, ada doa kaum wanita, saudara bisa datang berdoa. Di dalam doa kita dikuatkan, di dalam doa kita dimampukan. Saya dan saudara bersekutu seperti 120 murid. Mereka setia selama 10 hari. Mereka setia, nanti kita tidak lama lagi akan masuk ke sana 20 malam. Bapak Gembala berharap saudara hadir. Dalam doa kita sama-sama dikuatkan, dimampukan. Kita yang datang lemah, ada saudara seiman bisa saling memampukan dan mendoakan kita. 120 murid mereka setia berdoa di sana. Yang lain kemana sih? Yang lain pergi entah kemana. Kita jemaat damai tetap setia. Kita lihat 120 murid mereka karena setia, mereka terima mujizat. Yang lain 380 tidak terima mujizat. Mereka rugi toh. Jadi karena itu saudara mari. Jemaat GPD yang lain pada kemana nih? Mereka di mana sih? Tidak apa-apa. Saudara yang ada ini tetap setia. Karena saudara terima mujizat nantinya. Firman Allah berkata ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Nanti saudara terima mujizat. Saudara terima kemenangan dari Allah. Tetap setia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Allah saya tibakan sampai di sini. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kita.